Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sistem monitoring pH air pada tanaman hidroponik berbasis IoT. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, yaitu Muhammad Rizal Gifari, dan rekan saya. Saya Bagus Oktaf Maulana. Dan masyarakat. Next. Nah, untuk selanjutnya ada kekurangan atau kelebihan nutrisi yang menjadi masalah. Sini tanaman kekurangan nutrisi daunnya akan menguning. Sedangkan jika berlebihan, nutrisi dapat menyebabkan daun gosong, kecoklatan, dan menggulung. Nah, apabila pH air terlalu rendah atau tinggi, pH air yang tidak menentu dapat menyebabkan tanaman sulit untuk menyerap nutrisi yang terdapat pada air. Hal tersebut dapat menyebabkan tanaman mudah terserang penyakit. Next. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan dari dibuatnya tugas akhir ini, yaitu pertama untuk optimasi nutrisi dengan memantau tingkat nutrisi dalam larutan hidroponik untuk memastikan bahwa tanaman menerima nutrisi yang cukup dan seimbang. Yang selanjutnya ada pengendalian pH, memantau tingkat pH dalam larutan air agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang selanjutnya ada peningkatan produktivitas, yaitu meningkatkan produktivitas tanaman dengan memberikan kondisi optimal dan penanganan masalah dengan cepat. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada rangkaian alat yang akan kami buat. Yang pertama itu kita ada 2 sensor. Yang pertama sensor pH untuk mengukur pH air. Yang kedua ada sensor TDS untuk mengukur larutan yang terdapat dalam air atau ppm. Selanjutnya kita menggunakan 2 microcontroller, yaitu Arduino Uno dan Node MCU. Arduino Uno digunakan untuk menerima inputan dari sensor, lalu di Arduino Uno akan diteruskan ke Node MCU. Pada LCD 16x2 itu akan menampilkan hasil yang diterima oleh Arduino dari sensor. Lalu Node MCU digunakan untuk mengirim data sensor ke cloud. Kita di sini menggunakan cloud Tinger.io. Lalu dari Tinger.io data akan ditampilkan pada aplikasi Android sehingga user dapat memonitoring pH air dan nutrisi yang terdapat dalam larutan. Di sini aplikasi Android yang kita buat menggunakan Meet App Inventor. Selanjutnya ada diagram alir yang dimulai dari start, lalu requirement. Di sini kita mengumpulkan persyaratan-persyaratan, yaitu persyaratan pH air minimum dan maksimum, lalu ppm minimum dan maksimum, lalu mengumpulkan sensor-sensor apa saja yang akan kita gunakan. Lalu selanjutnya tahap desain. Di tahap desain kita membuat desain untuk rangkaian alat yang akan dibuat, dan kita membuat desain untuk aplikasi Android-nya. Selanjutnya di tahap implementasi. Di tahap implementasi kita membuat alat yang sudah kita desain, lalu membuat aplikasi yang sudah kita desain juga menggunakan Meet App Inventor. Selanjutnya di tahap testing kita menguji coba satu persatu sensor yang kita akan gunakan agar sensor bisa bekerja dengan baik. Lalu selanjutnya tahap development. Di tahap ini kita membuat packaging untuk alat yang sudah dibuat.
tahap terakhir ada maintenance untuk pemeliharaan alat yang sudah kita buat. Next akan dijelaskan oleh Danang. Ya, di sini kita mencoba untuk mengkalibrasi itu pH, sensor pH dan sensor TDS. Yang pertama ini sensor pH, mencoba untuk mengecek air pristine dan air pocari sweat. Next, ini kita mengkalibrasi TDS dengan menambahkan air garam. Next. Nah, ini adalah susunan rangkaiannya. Arduino menyambung ke ISP, lalu dari Arduino juga ke sensor-sensor. Next. Ini adalah pengujian sensor TDS. Next. Ini untuk pengujian sensor pH. Next. Nah, ini adalah hasil ujinya yang berada pada serial monitor Arduino. Next. Nah, ini adalah hasil ujinya pada website cloud-nya Tinger.io. Nah, ini adalah produknya, udah di packaging. Next. Ini adalah waktu pengujian alatnya. Ada LCD, tampil pada LCD hasil dari sensor TDS dan sensor pH. Next. Ini adalah aplikasi yang kita buat. Di situ tertera kadar nilai pH air dan juga nutrisi. Untuk keterangan pH air, ketika pH di atas 7, nanti keterangannya adalah pH terlalu tinggi. Ketika pH air di bawah 5,5 itu pH terlalu rendah. Ketika pH air di antara 5,5 sampai 7, nanti keterangannya adalah pH cukup. Kemudian untuk yang nutrisi air, ketika nilai nutrisi airnya 1040, itu di bawah 1040 nutrisi terlalu rendah. Lalu untuk nutrisi air di atas 1400, nanti keterangannya adalah nutrisi terlalu tinggi. Ketika nilainya ada di antara 1000 sampai 1400, nanti keterangannya adalah nutrisi cukup. Lalu di sampingnya adalah tampilan dashboard dari Tinger.io. Next. Saya kembalikan ke teman saya Rifki. Baik, untuk selanjutnya adalah demo dari alat yang sudah dibuat oleh Bagus Okta. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan produk yang sudah kami buat. Nah, di sini sudah ada user yang bernama Mas Yo. Nah, di sini kami ingin menjelaskan terlebih dahulu cara kerja alatnya. Nah, di sini kan kami menggunakan dua sensor. Ini sensor pH untuk mengukur pH. Nah, di bawah kita menaruh sensor TDS buat apa? Ya, nutrisi. Nah, di sini alatnya ada output LCD juga, bisa ngecek apa dari LCD. Nah, untuk produknya kita membuat aplikasi Android. Nah, di sini Mas Yo udah mendownload aplikasi yang kita buat. Nanti tampilan aplikasinya seperti yang dilihat. Di sini nanti ada pH air. Ini nanti kalau terlalu tinggi, ada keterangan pH terlalu tinggi. Di sini kita mengatur pH-nya itu 6 sampai 7. Jadi kalau di bawah 6 itu pH terlalu rendah. Kalau di atas 7 nanti keterangannya pH terlalu tinggi. Terus untuk nutrisi air, nah di sini kan nutrisinya 686, itu nutrisi terlalu rendah. Nah, kita mengatur nutrisi air tuh di angka normalnya 1050 ya. Di angka 1050 normal. Untuk kalau nutrisi terlalu tinggi kita atur di 1000
1400 ke atas. Nanti keterangannya ada kalau melebihi, di sini keterangannya nutrisi terlalu tinggi. Kalau 1400 ke atas ini kan 600. Jadi ya seperti itu produknya Mas Jo. Terima kasih.